Jadi ini adalah menu diet aku, ada kangkung 2 sendok, terus ada ayam. Welcome back to my channel, Sofia Fitri. Kali ini aku akan membahas tentang diet aku selama hampir 2 minggu ini. Stay tune ya. Jadi guys, kenapa aku melakukan diet ini? Karena menurut aku, jujur aku sangat uh, suka dengan tubuh yang tidak kurus dan tidak terlalu gemuk. Tapi menurut aku, habis lebaran itu BB-ku sebenarnya naiknya sangat drastis. Dan mungkin kebanyakan dialami banyak wanita ya. Karena habis lebaran jadi lebaran kayak gitu ya. Nah jadi aku menggunakan pola makan sehat dengan meniru diet ala artis yaitu Tarat, Kak Tia. Nah, aku belajar dietnya itu dari video-video vlognya sama Kak Wita, sama teman-temannya yang lagi menjalankan diet seperti beliau. Nah, sekarang aku mau menjelaskan apa sih diet Tia Aristia itu. Kak Tia itu konsultasi langsung ke dokter gizi, tapi karena kita yang low budget atau yang mungkin di kota-kota kalian nggak ada dokter gizi, bisa mempelajari dengan vlog-vlog Kak Tia, dan itu sangat bermanfaat sekali khususnya di aku. Terus di sini aku mau share tentang kalian gimana sih cara menjalankan diet itu. Jadi yang pertama aku mengikuti cara gaya hidup sehat Kak Tia. Yang pertama adalah Kak Tia menjalankan jalan 45 menit setiap pagi atau malam boleh, siang boleh, dimanapun, kapanpun juga bisa. Ya, jadi kita misalkan nggak ada sempat waktu, kita mondar-mandir di rumah sambil nyapu itu sangat-sangat bisa sekali. Dan itu bermanfaat sekali ya, karena metabolisme kita secara tidak langsung akan terbentuk ya tuh. Terus yang kedua adalah dengan cara memberi jadwal disiplin makan kita. Jadi aku menjadwal diriku sendiri itu dalam waktu 6 kali makan dalam setiap hari. Mulai dari pagi jam 8 itu sarapan, terus jam 10 itu ngemil, terus jam 1 itu makan siang, setengah 4 itu aku snack sore, terus makan malamnya itu aku jam 18.30 atau setengah 7. Terus terakhir adalah snack malam yaitu jam 9. Nah, itu harus rutin dilakukan dan tidak boleh lebih cepat dilakukan atau terlambat melakukannya. Karena katanya Kak Tia itu sama saja dengan namanya cheating. Jadi, cheating itu tidak hanya kamu copot makanan satu demi satu yang lain, tapi cheating waktu disiplin makan kita juga sama saja ya. Nah, terus yang ketiga adalah aku menghindari makanan-makanan 4 komponen. Yang pertama adalah no tepung, terus yang kedua adalah no gula, yang ketiga adalah no santan, dan keempat yang terakhir adalah no minyak. Nah, menurut kalian mungkin susah ya melakukan itu, tapi kalau kita dari niat konsisten dari awal, kalau semua itu demi kesehatan, itu insya Allah tidak ada halangan. Gitu. Mungkin yang baru menjalankan pada kebingungan, susah nih Kak menghilangkan 4 komponen itu. Aku tidak bisa makan kalau tanpa tepung, apalagi lihat gorengan. Setiap kali ibu aku makan, itu harus ada gorengan di meja makan misalnya. Nah, itu kalian bisa mengantisipasi. Jadi yang disarankan itu boleh dimakan apapun. Kita gulanya bisa diganti gula diet. Jadi kita masih bisa minum, misalkan kamu pengen es teh, itu masih bisa kita minum. Tapi kita buat sendiri tehnya di rumah, terus kita masukin gula dietnya. Terus misalkan kita mau
Kak, misalkan aku nggak bisa makan tanpa dikasih gula, misalkan ada tuh kan bumbu dikasih apa ya, garam sama gula. Nah, kita ganti gula itu sama ya gula diet itu, dan aku atau sama kecap. Nah, kecap itu boleh, kecap, saus itu diperbolehkan ya. Jadi nggak ada masalah buat aku dari awal. Jadi aku tetap happy menjalankan ini semua gitu. Nah, aku mau bagi pengalaman diet aku. Dulu aku juga pernah melakukan diet yang membuatku sangat-sangat stres sekali karena tidak bisa menikmati hidup, dan aku benar-benar stres karena diet yang aku jalani itu salah ternyata. Bukan salah, tapi menyiksa, lebih tepatnya menyiksa diri sendiri karena aku menghilangkan garam dalam makanan, dan itu sangat-sangat aku tidak bisa. Aku dulu pernah diet namanya mayo. Jadi ini tuh dietnya adalah menghilangkan garam dalam makanan. Jadi kita dietnya benar-benar tanpa garam itu. Jadi aku makannya cuma putihan telur, terus apalagi ya, dada ayam bakar, tapi tetap tanpa nasi, dan salahnya adalah tanpa nasi, guys. Tapi kalau di diet ini kita masih bisa makan nasi ya, masih bisa makan nasi. Aku makan nasi di awal diet aku 1 minggu pertama itu adalah 3 centong, bukan 3 centong, hampir 4 sendok, hampir 4 sendok ya, hampir 4 sendok. Itu di awal aku diet 1 minggu pertama itu 4 sendok, dan itu aku udah merasa kenyang karena memang makanku sebenarnya nggak terlalu banyak, cuma aku memang suka ngemil kayak gitu. Terus kalau masalah masaknya gimana, karena kenapa aku nggak ada minyak, nanti gimana masaknya, apa itu nanti enak atau gimana. Nah, karena diet ini itu sangat enak mensiasatinya, jadi kita kan boleh bermacam-macam pilih saus, ada saus tiram, ada saus kecap manis, dan ada saus asam pedas atau apapun itu. Jadi aku mengakalinya adalah kalau kita masak itu aku campur sama kecap asin dan kecap manis. Jadi rasanya itu tidak hampir jauh seperti makanan biasa dan tetap enak. Kali ini aku mau bagiin daily makanan aku setiap hari kayak gini. Dari mulai pagi cemilan sampai Sarapan pagiku ini aku pakai 2 keping roti gandum, terus aku gongso aja di teflon anti lengket, terus aku tambahin garam sedikit sama bon cabe sama saus. Ini aku minum susu low fat dari UHT, punya UHT. Ini enak banget, jadi kayak ada gurih-gurihnya gitu. Ini aku takarannya 1 gelas gini, tapi nggak full ya, segini aja, tuh gelasnya segini aja. Udah enak banget, dan ini bikin kenyang aslinya kalau diminum malam hari. Enak banget susunya. Jadi ini adalah menu diet aku. Ada kangkung 2 sendok, terus ada ayam filet yang aku panggang sama tempe juga, terus ada nasinya juga 2 sendok. Selamat makan siang. Jam 3 sore ini aku cemilan soreku adalah roti gandum 3 keping aja. Ini rasanya enak sekali dan cocok untuk diet karena kalorinya di bawah 100 kalori. Nah, jadi menu makan malam aku samakan menunya sama tadi siang. Jadi aku sekali masak itu bisa 2 menu sekaligus untuk siang dan malam. Dan tetap ya tidak pakai minyak, santan, gula, dan satunya tepung ya. Nah, ini snack malam aku karena di sini hujan terus dari tadi pagi, jadi aku putuskan buat bikin yang hangat-hangat. Ini ada sup Indomie, tapi mie-nya nggak aku pakai ya, aku ganti dengan putih telur. Jadi ini kayak kuah mie gitu. Boleh kok katanya Kak Tia pakai kuah mie aja. Kenapa aku menjalankan diet ini? Karena menurut aku udah waktunya buat diet karena setelah lebaran kemarin itu berat badan aku naiknya itu nggak kira-kira. Jadi aku biasanya tuh stay di angka 61, 62. Kemarin itu habis lebaran itu 65. Dan aku merasakan itu waktu
puasa tuh aku bener-bener kayak nggak kalap aja gitu kalau sama makanan ya, padahal kita nggak boleh ya kalau puasa, tetap kita harus jaga pola makan itu. Terus aku tuh setiap hari tuh pasti mengkonsumsi sirup-sirup seperti manis-manisan kayak gitu-gitu, itu pasti. Dan aku tetap tidak menyimbanginya dengan olahraga atau dengan menu sehat. Jadi tetap makan nasi, nanti habis tarawih makannya roti kayak gitu-gitu. Jadi bener-bener tidak terkondisikan, apalagi habis lebaran. Habis lebaran itu bener-bener aku yang makan nastar atau kastengel kayak gitu masuk aja, padahal itu tepung semua. Jadi aku bener-bener kayak, dan setiap malam itu aku pasti ngeluh kalau nggak sakit kepala, kaki aku sakit. Aku nggak tahu kenapa, tapi suami aku tuh setiap kali mau tidur itu pasti tak suruh mijitin kaki aku karena bener-bener sakit pol pokoknya. Nah itu bener-bener aku kayak kayak gini, kenapa ya kakiku akhir-akhir itu sakit terus, dan kayak kalau dipakai sholat buat sujud atau buat berdiri itu sakitnya minta ampun. Nah, dan besok tanggal 28 aku udah mulai nimbang dalam jangka waktu 2 minggu. Jadi boleh nimbang. Kira-kira dari awal beratku adalah ini. Terus kira-kira nanti hasilnya berapa? Aku juga belum tahu, dan semoga sesuai dengan harapan. Yaitu target aku adalah 3 sampai 4 kilo harus turun ya. Gitu. Sekian videoku kali ini, semoga bermanfaat, dan kalau ada yang minta atau request minta resep buat masak tapi tetap enak, silakan bisa komen di bawah ya. Aku tunggu. Terima kasih sudah menonton sampai habis, dan jangan lupa tekan tombol lonceng biar kalian bisa tahu aktivitas aku setiap hari tentang diet ini. Terus jangan lupa subscribe juga, dan like dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.